Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Hikmah dari kelas 1C Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Bangsa. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang wewenang, tanggung jawab, dan pendelegasian wewenang. Yang pertama, wewenang atau authority. Arti pentingnya wewenang. Wewenang atau authority hanya dapat dimiliki oleh unsur manusia. Hal ini disebabkan manusia harus selalu berperan aktif dalam setiap kegiatan. Tanpa peran serta tenaga kerja manusia, alat-alat andalan canggih yang dimiliki perusahaan tidak ada gunanya. Manusia merupakan unsur terpenting dalam manajemen, karena tujuan manajemen dan proses manajemen ditetapkan oleh manusia. Setiap kegiatan untuk mencapai tujuan itu harus dengan bantuan tenaga kerja manusia, dan tujuan itu pun untuk memenuhi kepuasan atau kebutuhan manusia. Authority atau wewenang sangat penting bagi seseorang karena, yang pertama, authority merupakan dasar hukum bagi seseorang untuk dapat melakukan pekerjaan atau tugas-tugasnya. Yang kedua, authority selalu akan menciptakan power, right, and responsibility. Yang ketiga, authority menyebabkan perintah-perintah manajer dipatuhi dan ditaati. Yang keempat, authority menjadi tolak ukur kedudukan, sifat pekerjaan, dan tanggung jawab seseorang karyawan dalam suatu perusahaan. Yang kelima, authority menjadi batas tentang apa yang dapat dikerjakan dan yang tidak boleh dikerjakan seseorang. Yang keenam, authority merupakan fungsi pekerjaan manajerial. Selanjutnya ada sumber-sumber authority. Yang pertama, ada formal authority. Menurut Knopf, authority yang dimiliki seseorang bersumber dari barang-barang yang dimilikinya, sebagaimana yang diatur oleh undang-undang, hukum, dan hukum adat dari lembaga tersebut. Yang kedua, ada acceptance authority theory. Authority seseorang bersumber dari penerimaan, kepatuhan, dan pengakuan para bawahan terhadap perintah dan kebijakan-kebijakan atas kuasa yang dipegangnya. Yang ketiga, ada authority of the situation. Artinya, wewenang diperoleh seseorang karena situasi. Menurut teori ini, authority bersumber dari situasi, misalnya keadaan darurat atau kejadian-kejadian luar biasa. Yang keempat, position authority. Menurut teori ini, wewenang yang diperoleh seseorang bersumber dari posisi atau kedudukan superior yang dijabatnya di dalam organisasi yang bersangkutan. Yang kelima, ada technical authority. Menurut teori ini, wewenang seorang operator bersumber atau berasal dari komputer yang dipakainya. Yang keenam, juridis authority. Menurut teori ini, wewenang seseorang bersumber dari hukum atau undang-undang. Selanjutnya ada batas-batas authority. Yang pertama, ada kemampuan jasmaniah atau fisik. Artinya, manajer tidak dapat memerintahkan suatu tugas kepada para bawahannya di luar kemampuan manusia. Yang kedua, alamiah. Artinya, manajer tidak dapat menugaskan para bawahannya untuk menentang kodrat alam. Yang ketiga, teknologi. Artinya, manajer tidak dapat memerintah bawahannya untuk melakukan tugas-tugas yang belum tercapai teknologi atau ilmu pengetahuan. Yang keempat, ada pembatasan ekonomi. Artinya, wewenang seorang manajer dibatasi oleh keadaan ekonomi. Yang kelima ada partnership agreement. Artinya, wewenang seorang manajer juga dibatasi oleh rekannya. Yang keenam ada lembaga. Artinya, wewenang seorang manajer dibatasi oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kebijakan, dan prosedur lembaga bersangkutan. Yang ketujuh ada pembatasan hukum. Artinya, wewenang seorang manajer dibatasi oleh hukum, agama, tradisi, dan hak asasi manusia. Selanjutnya ada tanggung jawab atau responsibility. Tanggung jawab atau responsibility adalah keharusan untuk melakukan semua kewajiban atau tugas-tugas yang dibebankan kepadanya sebagai akibat dari wewenang yang diterima atau yang dimilikinya. Setiap wewenang akan menimbulkan hak
right, tanggung jawab, responsibility, kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkan, atau akuntability. Pentingnya manajer puncak dalam mencapai tujuannya ada 3. Yang pertama ada pemilik perusahaan, yang kedua ada karyawan perusahaan, yang ketiga pemerintah dan konsumen. Selanjutnya ada pendelegasian wewenang. Pendelegasian wewenang merupakan dinamik organisasi karena dengan pendelegasian wewenang ini, para bawahan mempunyai wewenang sehingga mereka dapat mengerjakan sebagian pekerjaan delegator atau pimpinan. Selanjutnya, pendelegasian wewenang merupakan proses yang bertahap dan menciptakan pembagian kerja, hubungan kerja, dan adanya kerjasama dalam suatu organisasi atau perusahaan. Arti pentingnya pendelegasian wewenang. Pendelegasian wewenang atau delegation of authority mempunyai arti dan makna yang sangat luas. Untuk jelasnya, pengertian wewenang ini, penulis mengutip definisi yang dikemukakan oleh salah satu penulis, yaitu dari Dr. Andes Haji Malayu SP Hasibuan. Menurut beliau, pendelegasian wewenang adalah memberikan sebagian pekerjaan atau wewenang oleh delegator kepada delegate untuk dikerjakannya atas nama delegate. Selanjutnya ada sifat dan asas pendelegasian wewenang. Dalam pendelegasian wewenang, delegator perlu memperhatikan beberapa asas, yaitu yang pertama, asas kepercayaan, yang kedua, asas delegasi atas hasil yang diharapkan, yang ketiga ada asas penentuan fungsi atau kejelasan tugas, yang keempat ada asas rantai berkala, yang kelima ada asas tingkat wewenang, yang keenam asas kesatuan komando, yang ketujuh asas keseimbangan wewenang dan tanggung jawab, yang kedelapan asas pembagian kerja, yang kesembilan asas efisiensi, yang kesepuluh asas kemutlakan tanggung jawab. Seni pendelegasian wewenang atau the art delegation authority. Pendelegasian wewenang baru efektif jika dilakukan berdasarkan asas-asas dan seni atau art pendelegasian wewenang yang baik. The art of delegation disarankan pada personal attitude, yaitu sikap pribadi manajer yang melakukan pendelegasian wewenang itu. Personal attitude yang harus dimiliki oleh manajer adalah yang pertama, personal receptiveness atau daya penerima pribadi. Yang kedua ada willingness to let go. Yang ketiga ada willingness to let others make mistakes. Yang keempat ada willingness to try subordinate. Yang kelima ada willingness to establish and use broad control. Selanjutnya ada sentralisasi dan desentralisasi wewenang. Sentralisasi adalah jika sebagian besar wewenang atau kekuasaan masih tetap dipegang oleh manajer puncak atau hanya sebagian kecil wewenang yang didelegasikan ke seluruh struktur organisasi. Sedangkan desentralisasi adalah jika sebagian kecil wewenang atau kekuasaan dipegang oleh manajer puncak atau sebagian besar wewenang manajer puncak didelegasikan kepada seluruh struktur organisasi. Faktor yang menentukan tingkat delegasi wewenang, apakah termasuk sentralisasi ataukah desentralisasi? Yang pertama ada mahalnya keputusan, yang kedua keseragaman kebijaksanaan, yang ketiga kemajuan perusahaan, yang keempat sejarah perusahaan, yang kelima keinginan untuk bebas, yang keenam ketersediaan manajer, yang ketujuh ada teknik pengendalian, yang kedelapan ada pengaruh lingkungan. Kegiatan-kegiatan yang didesentralisasikan dan disentralisasikan. Yang pertama, kegiatan produksi disentralisasi, yang kedua kegiatan penjualan didesentralisasi, yang ketiga kegiatan finance disentralisasi, yang keempat kegiatan urusan sumber daya manusia disentralisasi, yang kelima kegiatan statistik dan data processing disentralisasi kecuali pengumpulan data didesentralisasi, yang keenam kegiatan purchasing terutama mesin-mesin atau equipment, yang ketujuh kegiatan pengangkutan dan logistik biasanya disentralisasi. Selanjutnya ada alasan pokok mengapa para manajer tidak mendelegasikan wewenang. Yang pertama, adanya kecenderungan atau ego manusia untuk ingin melakukan hak-hak tertentu secara pribadi. Yang kedua, kurang menghayati
kurang menghayati peranan manajemen. Yang ketiga, perasaan takut diekspos. Yang keempat, penerimaan teori bahwa orang tidak dapat diganti. Yang kelima, keengganan untuk menanggung resiko. Yang keenam, keinginan untuk mendominasi atau berkuasa. Yang ketujuh, ada sikap atau pandangan bahwa pihak bawahan tidak mampu menggunakan wewenang itu dengan tepat. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.